Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi yaitu dari sistem informasi di dunia bisnis. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rina Andaya, yang kedua ada Cynthia Andika, yang ketiga ada Fadinda, yang keempat ada Utami Putri Handayani, dan yang kelima ada Tara Anita R. Untuk poin A, konsep dasar sistem informasi bisnis adalah bagian dari mata rantai panjang dari perkembangan istilah dalam dunia SI, sistem informasi. Istilah TI memang lebih merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah informasi. Namun, pada dasarnya masih merupakan bagian dari sebuah sistem informasi itu sendiri. Kerangka kerja konseptual sistem informasi. 1. Konsep-konsep dasar. 2. Teknologi informasi. 3. Aplikasi bisnis. 4. Proses pengembangan. 5. Tantangan manajemen. Beberapa aturan dasar sistem informasi pada bisnis. 1. Dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. 2. Dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. 3. Dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. B. Aturan e-bisnis pada bisnis. A. Komunikasi. B. Komersial atau perdagangan. C. Proses bisnis. D. Layanan. E. E-learning. F. Kolaborasi. G. Komunitas. C. Tipe-tipe sistem informasi. 1. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan menyimpan transaksi rutin sehari-hari untuk menjalankan bisnis. 2. Language Work System atau KWS adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Yang ketiga ada Office Automatic System atau OAS. Adalah sistem komputer seperti pengolah data, email, dan sistem penjadwalan yang didesain untuk meningkatkan produktivitas dari data workers di organisasi. Yang keempat ada manajemen informasi sistem atau MIS. Adalah sistem informasi pada manajemen level sebuah informasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan. Yang kelima, Decision Support System (DSS) adalah sistem informasi di manajemen level sebuah organisasi yang mengkombinasikan data. D. Aktivitas sistem informasi bisnis. 1. Input sumber daya data. 2. Pemrosesan data menjadi informasi. 3. Output produk informasi. 4. Penyimpanan sumber daya data. 5. Pengendalian kinerja sistem. E. Peran utama sistem informasi dalam bisnis. 1. Perannya adalah mendukung operasi bisnis, yaitu kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi penting. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. Maksudnya sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan perjalanan bisnis dengan lebih baik. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasaran. F. Contoh sistem informasi di dunia bisnis. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP biasanya digunakan oleh perusahaan dalam mengatur dan melakukan pengawasan yang paling terintegrasi terhadap unit bidang kerja yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, Decision Support System atau DSS. DSS merupakan sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan database khusus dalam membantu pengambilan keputusan bagi managerial and user.
Yang ketiga ada Informatic Management System atau IMS. IMS merupakan sistem yang dimanfaatkan dalam menganalisa pembuatan keputusan. Yang keempat, Executive Information System atau disebut dengan EIV. Merupakan sistem yang menggunakan untuk memberikan akses yang mudah dan cepat dalam memberikan informasi yang selektif dan faktor-faktor kunci dalam melakukan tujuan strategis perusahaan. Yang kelima ada Transaction Processing System atau TPS. TPS merupakan sistem yang dimanfaatkan dalam mengelola transaksi yang terjadi selama berbisnis. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi, pemerintah, dan dunia usaha, serta mendorong mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Dalam mendukung penyampaian informasi, maka dimanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dalam menyampaikan informasi. Istilah ini sendiri merupakan perkembangan dari istilah sistem informasi. Semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan, maka tingkat efektivitas dan efisien semakin baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Banyak sekali kurang dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.